Karena perang kan memang negatif ya. Belum tentu Enggak. beda Iya, pendapat beda soal apa. pendapat. Yang 101, yang 102 gitu. Pendapat apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini iya podcast lagi. Kita mau bahas tentang ini ya, apa namanya? Konflik internasional. Ini yang lagi ramai saat ini di seluruh dunia itu sepertinya membicarakan ini dan kayaknya saya juga pengen terlibat gitu. Maksudnya ikut ngomongin masalah ini. Enggak. Kok tahu sih saya mau ngomongin perang? Gini, antara Ukraina dan Rusia, kalian megang yang mana? Kalau saya megang yang di tengah. Enggak, bukan konflik perang Ukraina dan Rusia itu bukan untuk di apa namanya? Di supporteri gitu ya. Iya, bukan untuk di supporteri. Oke, iya. Pakai mic kalau mau ngomong. Iya. Iya. Gimana tadi ngomong apa? Karena perang kan memang negatif. Itu apa suaranya? Ada. Karena perang kan memang negatif ya. Belum tentu. Belum tentu gimana. Kalau kan, memerang hawa nafsu kan itu positif, bagus kan? Oh iya, bagus. Iya, bagus. jadi Ini tidak kan semuanya perang negatif. yang mau dibahas konteksnya bukan nafsu. Iya, apa? Perang antara Ukraina sama Rusia. Iya, itu. Kan negatif, banyak korban di kedua belah kubu kan. Banyak korban baik tentara ataupun warga sipil. Tapi tahu nggak kenapa enggak. Ukraina dan Rusia itu perang? Karena beda pendapat. Beda pendapat ya. Oh. Karena enggak. Beda pendapat soal apa? Yang 101, yang 102 gitu. Pendapat apa? Anggit. Oke. Saya mau ngerangkum dulu. Oke, nyimak dulu aja ya. Oke. Iya. Tapi gini wis, sebenarnya kita kan terlalu jauh sebenarnya kalau bahas Ukraina, Rusia itu kan di sana udah beda benua juga gitu. Sebenarnya kalau mereka perang itu bisa berdampak buruk nggak ke Indonesia gitu? Mungkin secara ekonomi atau nanti apakah jadi merambat jadi akhirnya jadi perang dunia ketiga dan Indonesia terlibat ikut perang gitu atau bagaimana? Kalau dari segi ekonomi dulu ya. Oke. Ukraina kan termasuk pengekspor gandum, kalau nggak salah gandum terbesar. Bukan minyak. Gandum, kalau nggak salah gandum. Kan buat pembuatan terigu kan. Cik. Iya. Cik. Nah ya ini ada suaranya. Untuk pembuatan terigu. Oh, iya itu salah satunya komoditi. Mungkin dampaknya akan ke ekspor impor antara negara yang sedang berperang itu. Emang ada Indonesia di situ ekspor impor itu? Ke Indonesia gandum itu pengambilan dari sana dari Ukraina. Itu mungkin dampak yang. Oh, berarti untuk saat ini dihentikan dulu gitu kan? Iya. Suplai. Kemarin Jokowi juga bilang sih, ini untuk Indonesia ya. Kemarin Jokowi juga bilang dampaknya juga akan ke kontainer juga mas, karena ke kontainer. Kontainer dalam negeri ekspor impor kan karena berhenti. Jadinya kan karena bahannya itu mahal, karena nilai pengambilan kontainernya itu mahal kan, karena memang nggak bisa berjalan sepenuhnya sih ya. Akhirnya mungkin nilai produsen menjadi mahal, harganya akan semakin naik. Oh ya gitu. Itu dari segi ekonomi. Kalau mungkin itu minyak gitu, ada nggak dampaknya dari segi minyak? Ya pasti mungkin ada lah, nanti namanya. Jadi bahan bakarnya jadi bahan bakar kita nih BBM jadi naik gitu, karena kan katanya di Ukraina itu banyak minyak, atau di Rusia apa di Ukraina sih yang banyak minyaknya? Kalau minyak dari negara Arab juga banyak kan. Oh, Indonesia berarti lebih ke mungkin kerjasamanya dengan negara-negara Arab, Liga Arab gitu. Terus ada nggak dampak buruk lain ke Indonesia mungkin gitu? Kemungkinan Indonesia nanti kalau terjadi perang dunia ketiga, apakah Indonesia akan terlibat ngambil bagian di situ ikut perang?
ya mudah-mudahan jangan sampai perang ketiga lah. Enggak, ini Rusia dan Ukraina tuh kemungkinan jadi merembet gitu, jadi perang dunia enggak? Kemungkinan bisa terjadi karena Putin yang dari sikap Putin yang keras gitu. Kalau saya lihat sumber-sumber berita-berita kan pasukan-pasukan daripada NATO sendiri juga sudah meluncurkan bantuan dari segi militer, juga banyak yang masuk ke wilayah perbatasan di Ukraina. Di perbatasan Polandia juga yang sudah memasuki wilayah-wilayah di situ. NATO masuk ke situ. Jadi kalau mungkin kan kalau NATO ikut ambil bagian di situ, bukannya NATO tuh selalu memposisikan diri itu sebagai pasukan perdamaian gitu, atau dalam perang ini NATO tuh jelas-jelas memihak ke Ukraina gitu? Masih kalau masih dari pergerakan NATO sendiri itu masih belum terlalu berani mengambil keputusan langsung berperang, itu masih menjaga, masih cari-cari biar nggak sampai terjadi, masih belum terlalu kelihatan sih dari NATO-nya itu sendiri. Cuma yang menjadi masalah sekarang ini kan Rusia ini sedang diberikan sanksi ekonomi oleh negara-negara lain. Dan yang saya kemarin agak merasa gimana ya sama respon dari Amerika itu sendiri ketika Presiden Biden mengatakan bahwa sekarang ini Rusia sedang diancam ekonominya. Terancam karena perang ini. Ekonominya sudah dihentikan dari berbagai negara. Dan setelah Biden berbicara seperti itu, yang di samping-sampingnya itu pada tepuk tangan. Itu yang membuat saya kecewa loh. Kenapa kecewa? Ya malah justru ini akan semakin memperumit. Membuat marah Putin gitu. Nanti kan, takutnya Putin tuh malah di sini seharusnya sebagai negara-negara tidak berpihak lah, maksudnya kenapa seperti ini, harusnya mendamaikan, harusnya tapi menengahkan. Malah justru gitu. Kemarin setelah berpidato seperti itu tertawa dan tepuk tangan. Itu kan membuat situasi semakin panas. Betul sekali. Dengan kita tahu negara Amerika sendiri kan, kalau mungkin itu sanksi-sanksi yang diberikan ke Rusia dari segi ekonomi. Kerjasama mungkin gitu ya. Kalau dari segi yang lain, misalnya olahraga gitu. Dari segi olahraga sendiri, Rusia sudah di backlist dari Piala Dunia, juga udah di backlist. Piala Dunia kapan? Kualifikasi. Atau mungkin Anggit yang mau jawab? Dia jago olahraga. Lah ya, dia yang ngikutin sepak bola tuh, ini yang ngikutin sepak bola. Cek. Masuk. Tadi pertanyaannya apa dia? Diulang. Iya kan tadi dari segi ekonomi katanya negara-negara yang lain tuh sudah memberikan sanksi ke Rusia gitu, mungkin memutuskan kerjasama atau bagaimana tadi menurut dia. Nah sekarang dari segi sepak bola yang mungkin olahraga yang yang dialami oleh Rusia sendiri gitu, mungkin sanksi-sanksi yang sudah diberikan ke Rusia itu apa aja gitu, barangkali Anggit ngikuti. Banyak Mas sebenarnya. Kalau sanksi-sanksi dari dunia olahraga sebenarnya banyak, terutama dari Piala Dunia ya, itu sudah di Rusia itu sudah dicoret keikutsertaannya. Bahkan ada timnas apa ya yang itu menolak bertanding dengan timnas Rusia gitu. Timnas apa saya lupa ya. Iya. Kemudian yang kedua dari final Liga Champions itu kan sudah dipindah ke Stade de France dari Prancis ya. Dulunya direncanakan digelar di Rusia. Di Moskow kayaknya. Iya. Kemudian dipindah ke Prancis. Yang ketiga yang lagi sedang viral itu dari bosnya Chelsea ya, Roman Abramovich. Nah, Roman Abramovich itu kan dari Rusia ya, negara Rusia. Iya. Artinya dia kekayaan dari investasi yang di Chelsea itu benar-benar milik dari Abramovich. Nah, sedangkan di pemerintah Inggris itu, kalau di Inggris itu peraturannya ketat. Ketika mendengar
peperangannya terjadi di Rusia antara Ukraina, kemudian di pemerintah Inggris itu memblacklist semua yang investasi yang berasal dari orang-orang Rusia itu akan di blacklist, termasuk akhirnya termasuk kepemilikan dari investasi Chelsea itu ya. Salah satunya Chelsea. Akhirnya si Roman Abramovich saya dengar-dengar ingin menjual menjual saham Chelsea sepenuhnya ke yayasan Chelsea itu 100%. Tetapi yang terjadi dari yayasan Chelsea itu tim dari yayasan Chelsea itu belum ada kesepakatan. Nah, sebelum ketok palu itu Roman Abramovich daripada hartanya eman-eman ke hilang begitu aja gitu ya. Begitu aja kayak di blacklist lah. Artinya akhirnya dia berencana menjual ya sebelum ada ketok palu dari pemerintah Inggris, daripada dirampas lah daripada dirampas gitu. Kehilangan hartanya, termasuk rumah yang rumahnya Abramovich yang nilainya 150 juta pounds itu ada di pound sterling. Iya, katanya mau disita. Itu rencana juga mau dijual. Ya, tetapi belum ada yang mau menampung ya, belum ada yang mau menerima kesepakatan deal, tidak ada kesepakatan deal. Artinya artinya Roman Abramovich sendiri ya cukup pas-pas kalau untuk seperti ini karena masalah perang ini gitu ya. Jadi kan di situ. Iya, imbasnya juga ke sepak bola juga ke olahraga ya. Nah, tapi untungnya akhirnya ketika Chelsea sudah dialihkan pemilik, ya kemungkinan tidak akan berfoya-foya lagi dalam belanja pemain. Nah, seperti yang dilakukan dulu di era Abramovich kan akhirnya Chelsea sudah meraih 2 gelar Liga Champions. Nah, sekarang kemungkinan bisa jadi. Berarti itu bukan keuntungan dong, itu kerugian bagi Chelsea. Bisa jadi. Iya, akhirnya tapi ente kelihatan bukan fans Chelsea berarti. Bukan, pantesan bilangnya untuk keuntungan gitu. Akhirnya itu kerugian bagi Chelsea kan. Dari Chelsea. Ya, akhirnya kan. Oke, kita dengarkan pendapat dari fansnya Chelsea gitu. Kesimpulannya bagaimana, Pak? Kesimpulan dong, masa nggak ada kesimpulan? Kesimpulannya gimana? Berarti perang tuh untung atau sebenarnya kerugian sih? Kalau perang sebenarnya itu tidak ada yang diuntungkan. Sama-sama mempunyai korban, sama-sama mempunyai infrastruktur yang rusak. Jadi keuntungannya di mana? Hanya untuk ego-ego orang yang di atas saja, tidak memikirkan warga sipil. Bila bom nuklir diledakkan akan menghancurkan itu. Iya, saya jadi ingat. Apakah nanti berpotensi akan ada nuklir yang diledakkan atau tidak? Banyak, Rusia tuh punya lah ya, tapi enggak dalam penggunaan nuklir itu kan enggak sembarangan langsung. Tapi ini ada kemungkinan enggak nanti itu ada nuklir yang akan diledakkan gitu. Kemarin kan antara Rusia dan Ukraina kan sudah berkumpul untuk melakukan delegasi ya perdamaian. Iya, itu seperti udah apa? mengutus masing-masing. Dari satu pertemuan kemarin kan belum ada keputusan yang ke arah perdamaian. Tapi ini PBB akan mengadakan pertemuan lagi. Di hari kapan ini belum ditentukan, mudah-mudahan perang ini segera berakhir. Karena bagaimanapun juga sebuah peperangan akan menghancurkan peradaban. Maksudnya akan menghancurkan kesejahteraan manusia. Oh gitu. Itu kan kemarin kan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi kan bilang seperti itu, stop perang. Karena perang akan menghancurkan umat manusia. Oh iya gitu. Mudah-mudahan ini Oke, gitu aja cukup lah. Oke, silakan ditutup atau barangkali mau dikasih kesimpulan lagi gitu. Ya demikian tadi perdamaian. Opini-opini dari teman-teman kita masalah peperangan antara Ukraina dan Rusia bisa disimak. Yang tidak berbobot diambil ini tidak menemukan titik terang ya. Sama sekali titik ini hanya untuk memperkeruh
Ini hanya untuk memperkeruh apa itu perdamaian. Oke, gitu aja ya, Za. Mau nambahin apa, Za? Mau nambahin enggak? Ya, intinya kita sebagai orang yang hanya bisa menonton, hanya bisa menyaksikan, kita bisa mengambil hikmah dari bahwasanya tukaran peperangan itu akan merugikan semua orang. Iya. Iya, tapi kan hikmahnya bisa diambil dari situ bahwa perang itu nggak baik, intinya itu. Anggit mau nambahin, Git? Kalau dalam urusan dunia kan berperang, tapi dalam urusan kita sebagai manusia harus jangan bertengkar gitu lah. Intinya kita hidup rukun aja gitu ya. Intinya kita melihat kanan kiri. Kalau misalkan kita marah, mereka dirugikan apa enggak? Kalau misalkan mereka dirugikan, ya kita tahan. Iya gitu. Git mau nambahin? Mau nambahin enggak? Nih biar enggak beda suka perang gitu. Iya, enggak suka perang gitu. Pesan-pesan dan untuk orang yang suka berperang ya. Semangat gitu. Semangat berperang maksudnya. Semangat gitu. ini jadi meredam amarah. Jadi dari kesimpulannya dari ini pembahasan kita yang receh ini, ya mudah-mudahan kita bisa menjaga artinya tidak terjadi peperangan, tidak terjadi kerusuhan ya, karena bisa dampaknya itu bisa salah satunya dari perekonomian negara, apalagi ketika Indonesia kan punya hubungan baik dengan Ukraina maupun dari Rusia ya, kedua negara ini baik, sama-sama menjalin kerjasama yang baik untuk Indonesia. Namun ketika peperangan terjadi di mana-mana, dampaknya tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Mas Inza itu dari ekonomi ya, itu sangat merugikan sekali. Tapi tidak hanya di situ aja, tapi semua peperangan itu emang harus di stop ya. Iya. Termasuk di Palestina dan Israel itu juga ya, itu termasuknya harus dihentikan juga, karena sampai detik ini pun itu Israel masih membombardir dari negara Palestina itu dari Palestina. Nah, gimana? Apakah itu sebuah keadilan ya ketika negara satunya juga dibombardir tapi dibiarkan saja ya. Tapi di negara Ukraina, antara Ukraina dan Rusia itu masih diangkat-angkat beritanya gitu. Terus ini ya, ini untuk pesan-pesannya juga ya, awas loh, jangan main adu domba ya, jangan karena siapa hanya yang untuk adu domba itu siapa? oknum-oknum. Adu domba dalam hal apa? Jangan hanya karena mementingkan kepentingan sendiri dan kepentingan kelompoknya sehingga menjadikan adu domba yang menghancurkan seluruh umat manusia. Kita ya sejatinya yang merasa besar itu seharusnya menengahi pertengkaran. Gitu. Oke, intinya perang itu tidak ada untungnya gitu ya. Yang perang itu yang menang katanya jadi apa? Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, sama-sama nggak ada yang untung gitu. Lagian Indonesia juga punya punya pegangan bahwa Indonesia juga harus ikut menciptakan perdamaian dunia, dan segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bisa menghancurkan, tidak sesuai pri kemanusiaan dan pri keadilan gitu. Oke, sekian ya, gitu aja, sekian dan terima kasih itu dari terima kasih saya. Sampai jumpa di podcast yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.